Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Abdul Razak, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dari program studi ilmu politik. Pada kesempatan video kali ini, seperti halnya dalam video-video sebelumnya, kita akan membahas materi terkait dengan kepemimpinan yang dalam politik. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan tipe-tipe kepemimpinan politik. Yang pertama itu merupakan yang pertama, dan pada video kali ini merupakan tipe kepemimpinan politik yang kedua. Tipe kepemimpinan politik yang pertama kita sudah membahas terkait dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, kemudian tipe kepemimpinan yang delegatif, dan tipe kepemimpinan demokratik. Jadi pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas video inti, yaitu tipe kepemimpinan yang paternalistik dan tipe kepemimpinan yang karismatik. Sebelum itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesempatan, atas setiap nikmat, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri dan harus kita pandai-pandai bersyukur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus dalam kehidupan sehari-hari. Nikmat yang terbesar yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini masih memberikan iman dalam hati kita. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa bersyalawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi pemimpin kita, nabi yang menjadi suri tauladan kita, nabi yang menjadi panutan kita, mulai daripada diutusnya nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir sampai di akhirat kelak akan senantiasa menjadi suri tauladan kita. Semoga dalam keseharian kita tetap semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu menjadi manusia yang bermanfaat, mampu menjadi makhluk sosial yang memberikan manfaat dalam kehidupan dan lingkungan kita. Baiklah teman-teman sekalian, terkait dengan materi inti kita, saya sudah bahasakan tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu tipe kepemimpinan paternalistik dan tipe kepemimpinan karismatik. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas terkait dengan tipe kepemimpinan yang paternalistik. Teman-teman sekalian, saya anggap bahwa teman-teman sekalian yang menonton video ini, ada beberapa mungkin dari teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan tipe-tipe kepemimpinan, apalagi dari tipe kepemimpinan yang paternalistik ini. Berbicara tentang tipe kepemimpinan yang paternalistik, ya, saya kira dan saya menganggap bahwa tipe kepemimpinan yang paternalistik ini merupakan tipe kepemimpinan yang tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tipe kepemimpinan yang otoriter. Ya, tentu teman-teman masih mengingat apa yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan yang otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter intinya adalah bahwa ya segala keputusan, segala kebijakan akan diambil alih oleh seorang pemimpin pribadi tanpa memberikan kesempatan kepada bawahannya, tanpa memberikan kesempatan terhadap anggotanya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, tipe kepemimpinan paternalistik ini merupakan, ya, saya menganggap ini tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, di mana tipe kepemimpinan paternalistik ini sering dibahasakan bahwa tipe kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan yang dalam bahasa sehari-harinya kita itu tipe kepemimpinan yang sangat, ya, memberikan batasan, ya, keayahan, kebapak-bapakan dan sebagainya. Ibarat orang tua terhadap anaknya, maka orang tua adalah merupakan pemimpin yang paternalistik terhadap anaknya, yang sangat memberikan batasan, yang sifatnya sangat melindungi terhadap anaknya. Maka orang tua inilah yang memiliki tipe kepemimpinan paternalistik. Ya, jadi tipe kepemimpinan paternalistik ini merupakan tipe kepemimpinan yang memberikan batasan terhadap bawahan, sifatnya yang sangat melindungi,
yang beranggapan bahwa bawahan atau anggotanya belum bisa memutuskan atau belum dewasa untuk mengambil keputusan ya dalam rangka memberikan kebijakan untuk suatu organisasi atau suatu politik ke depannya bagaimana. Ini merupakan tipe kepemimpinan yang paternalistik, teman-teman. Dengan begitu, ya pemimpin merasa bahwa para pengikutnya belum memiliki kemampuan atau kematangan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Ya, itu yang kemudian menjadi sifat dan ciri daripada tipe kepemimpinan paternalistik. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita akan banyak menemukan tipe kepemimpinan secara paternalistik di dalam masyarakat yang masih tradisional, yang masih bersifat tradisional. Umumnya di masyarakat yang agraris. Jadi tipe kepemimpinan yang paternalistik ini seringkali akan kita temukan dalam tipe kepemimpinan yang masih sifatnya tradisional. Sebagai contoh saja dalam suatu suku atau yang paling menonjol adalah dalam suatu masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempatnya. Ya, kita akan dapat menemukan tipe kepemimpinan yang paternalistik di sana, di mana masyarakatnya diatur langsung oleh kepala suku setempat, di mana keputusan, kebijakan ataupun apapun segala keputusan yang akan diambil langsung oleh kepala suku setempat. Pemimpin merasa bahwa orang yang dia pimpin hanya perlu mendengar dan melakukan apa yang telah menjadi keputusan pribadinya, dan inilah yang kemudian menjadi ciri khas daripada tipe kepemimpinan paternalistik, teman-teman sekalian. Jadi itulah kemudian saya mengatakan bahwa tipe kepemimpinan paternalistik ini tidak jauh berbeda dengan tipe kepemimpinan yang otoriter. Bedanya adalah saya anggap bahwa bedanya antara tipe kepemimpinan paternalistik dan tipe kepemimpinan otoriter adalah tipe kepemimpinan otoriter cenderung sewenang-wenang terhadap apa yang dipimpinnya, berbeda dengan tipe kepemimpinan yang paternalistik, yang tentu saja mereka ya karena merasa pemimpin yang lebih dewasa untuk mengambil keputusan bagaimana kebaikan anggota ke depannya, ya tentu akan sangat dewasa dalam mengambil keputusan. Ya, tetapi apakah tipe kepemimpinan paternalistik ini memberikan manfaat yang banyak atau malah memberikan keburukan yang banyak terhadap apa yang dipimpinnya? Kita akan bahas sebentar. Ya, kepemimpinan paternalistik ini saya anggap tentu saja kurang baik ya dalam kepemimpinan bermasyarakat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena akan sangat membatasi bawahannya, daya imajinasi dan daya kreativitas bawahan akan sangat terbatas karena tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, untuk memberikan kreativitasnya, imajinasinya terkait dengan apa yang akan dilakukan dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok atau dalam suatu suku tertentu. Karena keputusan ya hanya ada pada ya ketua suku atau ketua atau pimpinan yang ada dalam suatu organisasi atau ada dalam suatu kelompok. Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri daripada kepemimpinan paternalistik itu? Yang pertama adalah pimpinan mampu berperan layaknya seorang bapak. Ya, itu tadi yang saya berikan contoh bahwa ya sifatnya yang sangat melindungi, sifatnya yang sangat membatasi bawahannya, itu diibaratkan sebagai seorang bapak yang sangat membatasi seorang anak dalam bergaul misalnya. Itu merupakan tipe kepemimpinan yang paternalistik. Kemudian yang ciri yang kedua adalah terlalu bersifat melindungi. Sudah jelas tadi. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan pada diri pemimpin. Kita sudah membahas tadi. Kemudian yang keempat, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Inilah yang kemudian saya anggap ya egoisme dalam suatu kepemimpinan. Dan ini terdapat dalam tipe kepemimpinan yang paternalistik, teman-teman. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar, di mana segala keputusan selalu dianggap benar, di mana segala kebijakan selalu dianggap benar. Ya, apa yang dilakukan maka itulah yang benar. Itu yang kemudian menjadi ciri daripada tipe kepemimpinan yang paternalistik. Tentu saja akan membawakan dampak negatif terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian yang kelima adalah jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Tentu saja karena keputusan dan kebijakan penuh diambil oleh pimpinan suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menuntut alur atau proses pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ada dan dijalankan. Ya. Dalam tipe paternalistik ada nilai-nilai organisasional yang pada kesempatan kali ini juga kita akan bahas, yaitu yang pertama adalah mengutamakan kebersamaan, yang kedua adalah kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam terlihat menonjol. Kemudian yang ketiga adalah hubungan atasan dengan bawahan lebih bersifat informal, dan yang keempat, pemimpin paternalistik terlalu melindungi para bawahan yang pada gilirannya dapat berakibat bahwa para bawahan itu takut bertindak karena takut berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima, hanya pemimpin yang mengetahui seluk-beluknya organisasional sehingga keputusan diambil oleh pemimpin dan bawahan tinggal melaksanakannya saja. Konsekuensinya, para bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide dan saran. Para bawahan tidak didorong untuk berpikir inovatif dan kreatif. Jadi seperti halnya pada tipe kepemimpinan yang otoriter, teman-teman sekalian, sangat tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan otoriter terkait dengan cara memimpinnya dan ciri-ciri dalam kepemimpinannya. Dan kemudian apa yang menjadi kelebihan daripada tipe kepemimpinan paternalistik ini? Yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Tentu saja ya harus tegas karena keputusan ini ya secara pribadi dan bawahannya secara harus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan daripada pemimpin. Kemudian yang kedua adalah bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Kemudian apa yang menjadi kelemahan daripada tipe kepemimpinan paternalistik ini? Pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Sebagai kesimpulan daripada tipe kepemimpinan yang paternalistik ini, secara pribadi saya menganggap bahwa tipe kepemimpinan paternalistik ini sangat dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Ya, terkait dengan kelemahan-kelemahan yang sudah kita bahas tadi, saya kira teman-teman juga sudah mampu menyimpulkan bahwa secara pribadi saya mengatakan bahwa tipe kepemimpinan paternalistik lebih banyak dampak negatifnya dibanding dengan dampak positifnya. Kita beralih teman-teman sekalian, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tipe kepemimpinan yang karismatik. Ya, pada tipe kepemimpinan yang karismatik ini, seorang pemimpin memiliki ciri khas ya. Jadi tipe kepemimpinan yang karismatik ini merupakan tipe kepemimpinan seorang pemimpin yang yang menonjol adalah yang menonjolkan kepribadiannya terhadap bawahannya. Ya, jadi tipe kepemimpinan kepemimpin yang karismatik ini memiliki kekuatan energi yang daya tarik yang sangat luar biasa terhadap bawahannya untuk mempengaruhi bawahannya. Ya, sehingga ya tipe kepemimpinan karismatik ini cenderung banyak yang mengikuti, dilihat daripada karisma yang diberikan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Ya, Kartono pada tahun 2010 mengatakan bahwa tipe kepemimpinan karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh orang banyak. Pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi. Orang cenderung mengatakan bahwa orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib dan menjadikan orang-orang tertentu dipandang sebagai pemimpin karismatik dalam anggota organisasi atau instansi yang dipimpin oleh orang karismatik. Ya, jadi orang yang karismatik adalah orang yang cenderung menonjolkan jati dirinya, orang yang cenderung menonjolkan kepribadiannya, ya, menonjolkan dirinya yang sangat luar biasa. Ya. Kita mengenal tipe kepemimpinan yang sangat karismatik di negara kita ini, negara tercinta kita ini, yaitu presiden pertama kita Insinyur Soekarno merupakan tipe kepemimpinan, ya, seorang contoh tipe kepemimpinan yang karismatik. Dia menggunakan kemampuan berbicaranya, dia menggunakan kemampuan orasinya, dia menggunakan kemampuan pidatonya, ya, yang kuat, ya, dalam rangka menarik
ya dalam rangka ya, menarik semangat ya masyarakatnya, anggota-anggotanya yang tak tergoyahkan, ya dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk kemerdekaan negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia. Kemudian model kepemimpinan karismatik menurut Weber yaitu dalam SPARS pada tahun 2014 terdiri dari dua pilar besar. Dua pilar besar yaitu yang pertama, bahwa di antara pengikut ada kebutuhan, tujuan atau aspirasi yang belum terpenuhi oleh kenyataan yang ada. Dan yang kedua, ketundukan mereka kepada pemimpin adalah karena karisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dipandang mengarah pada realisasi tujuan atau aspirasi mereka. Jadi tipe kepemimpinan yang karismatik ini ya cenderung memberikan motivasi yang sangat kuat, cenderung memberikan arahan, motivasi terhadap apa yang dipimpinnya, sehingga tipe kepemimpinan yang karismatik ini saya anggap akan sangat memberikan positif terhadap apa yang dipimpinnya ketika setiap pemimpin memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik. Karena tipe kepemimpinan yang karismatik cenderung mempunyai banyak pengikut karena daya tariknya yang sangat luar biasa, mempunyai karisma, wibawa kepemimpinan yang sangat luar biasa, teman-teman. Saya kira itu teman-teman sekalian materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dalam setiap kesalahan, mohon maaf dalam setiap kata dan kalimat yang sangat berbelit-belit, dan mohon maaf dalam materi yang saya sampaikan ini atas setiap kekurangannya. Saya kira dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun, semoga memberikan banyak manfaat kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.